Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan ya peristiwa setelah kebangkitan Kristus. Jadi pasca kebangkitan Kristus. Kemarin kita sama-sama memperhatikan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Thomas dalam rangka untuk meneguhkan iman murid-muridnya. Jadi setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus terus bersama-sama dengan mereka, hadir dan juga menampakkan diri kepada murid-murid, ya untuk meneguhkan iman mereka. Nah, kemarin kita bahas salah satu murid Tuhan yaitu Thomas yang pada waktu itu belum percaya tentang atau percaya kepada kebangkitan Kristus. Maka Yesus mengkonfirmasikan sendiri ya kebangkitannya kepada Thomas, dan Thomas ya tergolong adalah orang yang skeptis, sehingga perlu kehadiran Tuhan sendiri. Siapapun tidak akan bisa mengubah pandangannya. Jadi Tuhan Yesus yang harus datang sendiri secara pribadi. Sehingga dengan demikian Thomas ya dikuatkan, diteguhkan imannya kembali dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat murid yang berikutnya. Yang kedua ini adalah Petrus. Pada bagian ini Tuhan melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dengan pendekatan kepada Thomas. Pendekatan Tuhan Yesus kepada Thomas dilakukan untuk meneguhkan imannya karena Thomas adalah orang yang skeptis, ya, tidak mudah percaya. Tetapi untuk kepada Petrus, Tuhan secara khusus ya melakukan pendekatan yang berbeda. Nah, saudara, Petrus pada waktu Yesus bangkit dari kematian, Petrus juga hadir. Petrus juga datang ke kubur Yesus itu bersama dengan Maria Magdalena. Kita tahu di dalam peristiwa itu di dalam pasal 20 dimulai ayat 1 ya. Pada hari pertama itu termasuk Petrus datang dan melihat kubur itu kosong dan juga melihat Yesus itu bangkit. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal 21, Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus ketika Petrus ya kembali melakukan aktivitas yang lama ya sebelum Petrus menjadi muridnya. Lalu di dalam ayat yang ke-15 dan seterusnya, di situ adalah ketika Tuhan secara pribadi ya bertanya kepada Petrus ya, tetapi kali itu Tuhan memanggilnya dengan kata Simon ya, bukan Petrus. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang kelima, Paulus juga menyebutkan namanya di situ bukan Petrus tetapi Kefas. Ya, Kefas itu juga adalah nama yang sama dengan Petrus atau Simon. Tetapi Kefas itu sama dengan nama yang lama sebelum kemudian Tuhan memberikan nama yang baru menjadi Petrus, karena di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu ya. Nah, tetapi di dalam pasal 21 ayat yang ke-15, saudara-saudara akan lihat bahwa itu Tuhan bertanya kepada Simon, ya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kemudian Simon menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan itu berlangsung sampai 3 kali. Saudara, pendekatan yang Yesus lakukan di dalam pertemuannya dengan Petrus atau Simon, itu adalah pendekatan di mana Petrus mulai kembali kepada kehidupan yang lama. Ya. Nah, kenapa apa yang menjadi berbeda dengan Thomas? Karena kalau kita amati, kita lihat Petrus punya latar belakang ya yang sama dengan Yudas Iskariot, ya, sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya endingnya dijalani dengan cara yang berbeda. Yudas Iskariot mati dengan bunuh diri, tetapi Petrus masih terus melanjutkan hidupnya, tetapi dia menjalani hidup yang lama. Nah, di sini saudara-saudara kita lihat Simon belum berhasil mengatasi kepiluan hatinya, ya, berpikir untuk kembali menjadi seorang nelayan, dan pertemuan dengan Tuhan di dalam pasal yang ke-21 ayat yang ke
6 itu adalah ketika dia kembali menjadi nelayan. Tetapi kemudian Tuhan perlu meneguhkan imannya kembali, dan Tuhan mengawali dengan pertanyaan-pertanyaan ya tentang apakah engkau mengasihi aku, lalu Tuhan berkatakan gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara, jadi kalau kita lihat kesalahan Petrus dengan Yudas Iskariot ini tidak berbeda jauh, tetapi memiliki cara penyelesaian yang berbeda, ya. Dan Petrus mendapat kesempatan yang luar biasa dari Tuhan, ya, walaupun kemudian dia sempat ya harus kembali kepada kehidupan yang lama. Tuhan bertemu secara pribadi kepadanya dan kemudian meneguhkan imannya agar supaya Petrus kembali kepada jalurnya, yaitu menjadi rasul, menjadi murid Tuhan yang sejati. Nah saudara-saudara, jadi kesimpulannya kalau kita lihat peristiwa ini tidak gampang memang untuk menghilangkan rasa bersalah. Ya, saya dan saudara juga mungkin begitu sulit untuk menghilangkan rasa bersalah itu ya dari kehidupan kita, ya. Sulit untuk diatasi. Bahkan bisa kadang-kadang mendatangkan suatu penderitaan yang berkepanjangan. Rasa bersalah itu bisa mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan. Kita tidak menengok ke belakang di masa lalu kita. Ya, memang mungkin kita adalah orang yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kita pernah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah bangkit buat kita. Maka mari kita melihat ke depan. Masih ada tugas-tugas penting yang harus kita lakukan. Sama seperti Petrus, Tuhan perlu meneguhkan imannya supaya Petrus kembali kepada jalurnya, yaitu menjadi rasul dan mengerjakan amanat agung Tuhan. Pada waktunya nanti, Petrus akan menjadi murid Tuhan yang begitu setia sampai mati. Nah saudara-saudara, sekali lagi saya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang hidup kita. Mungkin kita punya masa lalu yang kelam, tetapi kalau kita ingat Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, itu adalah kemenangan kita, itu adalah kebangunan rohani kita, sehingga kuasa kebangkitan Kristus itu sudah mengalahkan dan meremukkan kuasa iblis. Dan itu sebabnya senjata yang kuat ini harus kita gunakan untuk terus berjalan di dalam peperangan rohani kita. Kita memiliki senjata, yaitu kuasa kebangkitan Kristus, untuk meremukkan kuasa iblis, yaitu tantangan-tantangan kehidupan. Apa saja namanya, mungkin itu bentuknya adalah gocohan dan cobaan dari iblis, atau mungkin kedagingan kita. Kita bisa kalahkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya mari kita optimis menjalani hidup ke depan dengan hidup yang lebih berkemenangan, karena Yesus rindu supaya iman saudara semakin diteguhkan, dikuatkan oleh karena kuasa kebangkitan Yesus. Kiranya Tuhan berkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati. Shalom.